Anda kembali lagi di Dunia Sehat pemirsa. Saat ini kita masih membahas mengenai permasalahan bau mulut. Bagi Anda yang ingin tanya langsung kepada dokter, sekali lagi saya undang Anda bisa menghubungi kami di 021-290-32644 atau kami tunggu juga mentionnya di Twitter kami ada di @daai_tv, sertakan hashtagnya Dunia Sehat. Kita lanjutkan lagi obrolan kita dengan Dr. Gigi Metawati Tarmidi SPPM, spesialis penyakit mulut dari RSUD Kabupaten Tangerang. Dokter, tadi ada beberapa penyakit ya yang memang bisa menyebabkan kita bau mulut. Tadi diantaranya sinus ternyata bisa bikin kita jadi bau mulut juga, dokter. Betul. Kalau penyakit-penyakit lain yang di dalam seperti tadi paru-paru atau diabetes, kenapa bisa bikin kita bau mulut juga, dok? Contoh deh penyakit ginjal misalnya, dengan catatan penyakit di ginjal yang sudah kronis. Pada penderita seorang penyakit ginjal, itu di mana kadar ureumnya itu sangat tinggi di dalam darah. Yang mana nanti ureum tersebut dia akan mengalir ke seluruh pembuluh darah, yang mana nanti akan menimbulkan suatu gas yang berbau amonia. Nah itu yang menyebabkan jadi bau. Kalau penyakit ginjal ya, dok ya. Nah ini kan berarti kalau kita ada permasalahan bau mulut, ini indikasi kita ada penyakit lain ya, dokter ya. Betul. Cara kita tahunya kalau kita ini sebenarnya bau mulut yang karena permasalahan di dalam rongga mulut atau permasalahan di dalam tubuh, bagaimana caranya, dokter? Ada perbedaannya nggak baunya atau apanya, dok? Ada perbedaannya, tetapi cara kita mendeteksinya adalah yang pertama tadi saya katakan bahwa 90% halitosis atau bau mulut disebabkan oleh karena faktor di dalam rongga mulut. Jadi yang pertama saya terapi adalah, apalagi saya sebagai seorang dokter gigi, kita mengatasi masalah-masalah yang ada di rongga mulut tersebut. Kalau memang sudah bau mulutnya hilang, sudah selesai sudah. Tapi kok sudah ya, gusinya saya sudah rawat, lidahnya juga sudah saya berikan pengarahan untuk dibersihkan, giginya sudah tidak ada lubang lagi, gitu ya, dan sebagainya, tidak ada poket saku gusi yang dalam dan sebagainya, gitu. Masih tetap pasien itu mengalami bau mulut, ya. Tapi hati-hati, bau mulut juga ada disebabkan oleh karena bau mulut yang disebut dengan halitofobia. Apa tuh, dokter? Artinya sebetulnya dia tidak mengalami bau mulut, tapi diri sendiri yang mengatakan bahwa dia bau mulut. Berasa-berasa sendiri gitu. Betul. Dokter ya? Itu yang dikatakan dengan halitofobia. Fobia makanya ujungnya ya? Ujungnya fobia. Makanya itu penyakit jiwa ya, dok, berarti ya? Betul. Oke. Kadang-kadang pasien seperti itu kami rujuk ke bagian psikiatri, ke dokter ahli jiwa. Tapi bagaimana cara kita menterapi orang seperti itu? Kita bisa lakukan dengan pemeriksaan dengan menggunakan halitometer. Dicek memang bau atau enggak gitu, dok. Betul. Ya? Oke. Ada suatu pipa yang dihubungkan, kita mengeluarkan nafas, di situ nanti ada skala ukurannya. Kalau di situ mengatakan dia kurang dari 100 part per billion atau kurang dari 100 ppb, itu berarti normal. Kalau angkanya di situ mengatakan 100 sampai 250, berarti halitosis ringan. Kalau lebih besar daripada 250 part per billion, berarti halitosis yang berat. Waduh, ternyata bau mulut ada ukurannya juga, ada dokter ukurannya. Ya? Itu dari parahnya atau banyak bakterinya atau baunya yang semakin menyengat tuh, dok? Makin tinggi tingkatnya? Semakin frekuensi banyaknya bakteri juga meningkat dan baunya semakin menyengat. Kalau bakteri semakin meningkat, bau juga semakin menyengat tuh, dokter ya biasanya. Oke. Ini kan berarti tadi ada penyakit-penyakit yang juga menyebabkan kita bisa bau mulut ya, dokter ya. Tapi kan ada juga orang yang katanya, kalau orang dulu bilang panas dalam tuh, dokter. Jadi kurang minum bisa jadi bau mulut juga. Itu benar nggak, dokter? Betul sekali. Dari faktor kurangnya kita minum, itu bisa mencetuskan juga bau mulut. Benar ya, dokter? Betul. Ya, kalau kita kurang minum. Karena dengan kita minum, berarti kan bakteri-bakteri yang ada di dalam mulut itu kan ikut terbawa oleh kita. Ya. Tapi kalau kita kurang minum, coba bayangkan. Jadi mulut yang kering yang kita sebut dengan serostomia itu juga akan menyebabkan bau mulut. Tapi kalau kita cukup minum, cukup makan buah-buahan yang tinggi serat, sayur-sayuran, itu akan sangat membantu di dalam penanganan halitosis ini. Oke, jadi apa yang kita konsumsi berpengaruh juga untuk bau mulut kita ya, dokter? Betul. Ya? Oke. Seseorang yang memang hobi makan daging, telur, gitu ya, ikan, tapi sayur-sayurnya kurang, maka dia akan menimbulkan bau mulut juga. Dari mana? Karena makanan daging, telur, seperti ikan, itu dia termasuk yang makanan yang berkadar protein yang sangat tinggi. Itu bisa bikin kita bau mulut ya, dok, makanan yang berkadar protein sangat tinggi itu merupakan makanan enak banget, enak sekali untuk tumbuh berkembang biaknya bakteri yang ada di dalam rongga mulut.
justru bakteri senang tuh ya kalau yang Betul. proteinnya tinggi. Ya. Kalau kita konsumsi yang serat, yang buah-buahan itu bisa bikin kita jauh lebih segar nafasnya Iya, akhirnya ya dokter. memberikan ya? hidrasi malah, jadi tambah basah kayak gitu mulut kita. Oke. Ya. Berarti kan tadi berarti perawatan gigi dan juga rongga mulut kita ini sangat berperan penting untuk segarnya nafas kita pada akhirnya dokter ya. Banyak orang juga kalau udah bau mulut biasanya habis sikat gigi suka menggunakan obat kumur dokter. Ya. Penggunaan obat kumur ini diperbolehkan, dianjurkan atau bagaimana dok? Ya. Obat kumur sih boleh-boleh saja. Ya, asal syarat utamanya adalah keadaan rongga mulut kita, istilahnya oral hygiene di dalam rongga mulut sudah dalam keadaan prima, dalam keadaan baik. Artinya tidak ada lubang gigi, gusinya sudah sangat sehat, lidahnya juga digosok rutin setiap hari. Nah itu boleh. Andai kata ada pasien yang mau menggunakan obat kumur, boleh-boleh saja. Tetapi obat kumur yang kita pilih adalah obat kumur yang baik adalah yang mengandung zinc dan klorin dioksida. Masih dibaca tuh ya, harus mengandung zinc dan juga klorin dioksida. Oke. Ya, yang satu lagi syaratnya adalah yang harus free alkohol. Free alkohol. Oke. Karena obat kumur yang mengandung alkohol bukannya menyebabkan mulut kita tambah wangi, tambah harum, malah tambah bau. Karena mulut kita semakin kering atau yang Justru disebut kering. dengan ya serostomia. Oke, sama kalau kita kurang minum ujung-ujungnya dokter ya, Ya. karena mulut kita kering malah jadi bau. Tadi kalau gigi kita sedang ada masalah itu tidak boleh pakai obat kumur justru dok. Kalau lagi ada lubang, kalau lagi ada masih perawatan, apa boleh Oh sebenarnya? boleh-boleh saja. Boleh. Tapi maksud saya tidak akan mengatasi masalah bau mulut. Tidak mengatasi masalahnya, tapi Iya. sebenarnya diperbolehkan saja ya dok. ya? Diperbolehkan saja. Oke, berarti tadi yang paling penting mengandung zinc dan juga apa tadi dokter? Klorin dioksida Klorin dioksida dan juga dan free alkohol. Oh, Itu yang dianjurkan. dianjurkan ya. Kita nanti ngobrol lagi dokter mengenai permasalahan bau mulut. Kita jeda sebentar. Bagi Anda juga pemirsa Dunia Sehat yang ingin tanya langsung kepada dokter, setelah ini Anda bisa menghubungi kami di 021 290 32644 atau mention di Twitter kami di @daai_tv sertakan hashtagnya Dunia Sehat. Kita harus jeda kembali, tapi sebelumnya saya punya info sehat penyebab bau mulut. Ini dia. Pemirsa Dunia Sehat, bau mulut dapat disebabkan oleh banyak faktor. Beberapa di antara adalah faktor makanan dan minuman yang kita konsumsi. Namun ada beberapa penyebab lain yang dapat menyebabkan bau mulut, seperti berikut ini. Masalah gigi. Kebersihan gigi yang rendah dan penyakit gigi dapat menjadi sumber nafas bau. Jika Anda tidak menggosok gigi setiap hari, partikel makanan akan tertinggal di gigi Anda, mengundang bakteri dan memancarkan uap hidrogen sulfida. Lapisan lembut dan tidak berwarna dari bakteri akan terbentuk di gigi Anda. Jika tidak digosok, plak dapat mengiritasi gusi dan menyebabkan kebusukan gigi. Mulut kering. Air ludah membantu membersihkan dan membasahi mulut Anda. Mulut yang kering memungkinkan sel mati berkumpul di lidah Anda, gusi atau dinding pipi Anda. Sel-sel ini kemudian membusuk dan menyebabkan napas tidak sedap. Penyakit. Infeksi paru-paru yang kronis dan bengkak bernanah pada paru-paru dapat menghasilkan napas bau yang parah. Penyakit lain seperti beberapa kanker dan penyakit metabolisme tertentu dapat menyebabkan bau mulut yang khas. Kondisi mulut, hidung, dan tenggorokan. Napas bau juga berkaitan dengan infeksi sinus. Anak-anak dengan napas bau mungkin saja ada benda asing yang menyangkut pada hidungnya. Infeksi tenggorokan dapat menyebabkan napas bau sampai penyakit itu sembuh. Bronkitis dan infeksi pernafasan atas lainnya di mana ketika Anda batuk, dahak yang terdapat di dalamnya adalah sumber dari napas bau. Produk tembakau. Asap membuat mulut Anda kering dan menyebabkan bau nafas yang tidak sedap. Pengguna tembakau juga lebih mudah terkena penyakit gigi dan gusi serta sumber nafas bau lainnya.